Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat datang Pak Tomhart, selamat pagi. Hari ini kami akan membahas tentang biosensor implantable. Sebelum kami ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Immanuela Chelsea Olivia dengan NIM 101052400089. Saya Nabila Khairunisa dengan NIM 101052400027. Em, Materi yang akan kita bahas di slide pertama itu adalah revolusi dalam pemantauan kesehatan. Biosensor implantable menawarkan solusi inovatif. Mereka memantau kondisi kesehatan secara berkelanjutan. Teknologi ini menjanjikan peningkatan diagnosis. Perkembangan pesat membuka jalan bagi personalisasi perawatan. Em, Biosensor implantable ini sebuah inovasi teknologi di bidang kesehatan. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi tubuh secara terus-menerus dari dalam tubuh. Dengan alat ini, kita bisa mendapatkan data real time yang penting untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih personal dan akurat. Bisa dibilang, ini adalah langkah revolusioner menuju perawatan kesehatan masa depan. Oke, yang kedua, ada komponen dan prinsip kerja dari biosensor implantable ini. Nah, biosensor bekerja dengan elemen pengenal biologis. Transducer mengubah sinyal biologis, sinyal diubah menjadi sinyal listrik. Proses ini memungkinkan deteksi akurat, contohnya enzim glukosa, oksidase mendeteksi glukosa. Yang pertama ada elemen pengenal, enzim antibodi atau molekul biologis lain. Transducer mengubah sinyal biologis menjadi sinyal listrik. Nah, untuk penjelasan dari slide ini, yaitu adalah biosensor bekerja dengan dua komponen utama. Nah, pertama ada elemen pengenal, seperti yang saya bilang tadi, enzim, antibodi, atau molekul biologis lain. Kedua, transducer. Mengubah sinyal biologis ini menjadi sinyal listrik agar bisa dianalisis secara digital. Contohnya, enzim glukosa oksidase mendeteksi kadar gula dalam darah. Sangat berguna bagi penderita diabetes. Oke, next. Yang ketiga ada miniaturisasi dan biokompatibilitas. Eh, Miniaturisasi penting untuk kenyamanan pasien. Integrasi sistem memaksimalkan efisiensi. Biokompatibilitas material mencegah penolakan. Pemrosesan sinyal meningkatkan akurasi. Teknologi terus berkembang untuk implan yang lebih baik. Urutannya itu ada yang pertama itu miniaturisasi, yang kedua integrasi, dan yang ketiga biokompatibilitas. Untuk penjelasan slide 3 ini itu agar bisa ditanam dalam tubuh. Jadi biosensor harus kecil dan nyaman. Itulah pentingnya miniaturisasi, seperti namanya mini. Jadi membuat pasien lebih nyaman karena eh, tidak mengganggu pasien karena bentuknya yang mini. Em, Selain itu, materialnya juga harus biokompatibel, artinya tidak ditolak oleh tubuh. Sensor juga harus efisien dan bisa memproses sinyal dengan akurat. Perkembangan teknologi terus mendorong terciptanya sensor yang lebih baik, lebih kecil, lebih pintar, dan lebih aman digunakan. Next. Yang keempat ada biosensor elektrokimia, sensitivitas tinggi. Biosensor elektrokimia menawarkan sensitivitas tinggi. Biayanya relatif rendah, amperometri, potensiometri, dan konduktometri adalah jenisnya. Sensor glukosa amperometrik adalah contoh umum, pengembangan berfokus pada stabilitas jangka panjang. Untuk penjelasannya itu ada biosensor elektrokimia mendeteksi perubahan kimia dengan sangat sensitif dan biaya yang relatif rendah. Terdapat beberapa jenisnya, seperti yang saya ucapkan tadi, ada amperometri, potensiometri, dan konduktometri. Salah satu contohnya yang sangat umum adalah sensor glukosa berbasis amperometri. Fokus riset ini saat ini adalah meningkatkan stabilitas jangka panjang dari sensor-sensor ini. Oke, next. Selanjutnya ada biosensor optik, non-destruktif, dan tanpa laba. Biosensor optik tidak memerlukan laba. Mereka bersifat non-destruktif, fluoresensi, bioluminesensi, dan reflektometri.
reflektrometri digunakan. Jadi selanjutnya ada biosensor optik non-destruktif dan tanpa label. Biosensor optik tidak memerlukan label. Mereka bersifat non-destruktif. Fluoresensi, bioluminesensi, dan reflektrometri digunakan. Penjelasannya adalah biosensor optik tidak merusak sampel dan tidak butuh label tambahan. Mereka menggunakan teknik seperti fluoresensi, bioluminesensi, dan reflektometri. Tantangannya adalah penetralisasi cahaya terbatas. Sistemnya juga lebih kompleks dan sensor oksigen berbasis fluoresensi menjanjikan. Nah, eh, ada biosensor optik non-destruktif dan tanpa label. Eh, biosensor optik biosensor optik tidak memerlukan label. Mereka bersifat non-destruktif. Penjelasannya, biosensor optik tidak merusak sampel dan tidak butuh label tambahan. Mereka menggunakan teknik seperti fluoresensi, bioluminesensi, dan reflektometri. Eh, ada juga tantangannya. Tantangan utamanya adalah keterbatasan penetralisasi cahaya dan kompleksitas sistemnya. Namun, sistem oksigen berbasis fluoresensi mulai menunjukkan potensi besar untuk aplikasi medis. Selanjutnya, ada pemantauan glukosa berkelanjutan pada diabetes. Penjelasannya, sensor implan sangat bermanfaat untuk penderita diabetes. Dengan pemantauan glukosa berkelanjutan, pasien bisa mengontrol kadar gula darah lebih baik, menggunakan risiko komplikasi, eh, mengurangi risiko komplikasi hingga 30%. Menurut data IDF tahun 2019, ada sekitar 463 juta penderita diabetes di dunia. Jadi teknologi ini sangat relevan dan menjanjikan. Nah, selanjutnya ada deteksi dini biomarker kanker. Selain diabetes, biosensor juga digunakan untuk deteksi dini kanker. Biomarker seperti PSA untuk kanker prostat dan CA sat- eh, 125 untuk kanker ovarium bisa dideteksi lebih awal. Sensor juga digunakan pada oh, sensor juga dipakai untuk pantauan elektrolit pada pasien gagal ginjal dan mendukung sistem pengobatan yang ditargetkan. Ini menunjukkan fleksibilitas aplikasi biosensor. Nah, ada selanjutnya ada tantangan biokompatibilitas dan stabilitas. Meskipun banyak manfaat, biosensor implantable masih menghadapi tantangan besar. Masalah biokompatibilitas, risiko biofouling, dan kebutuhan akan stabilitas jangka panjang jadi fokus utama pengembangan. Selain itu, untuk sensor dan konsumsi daya juga harus terus diminimalkan agar tidak membahayakan pasien. Selanjutnya, ada tren masa depan, yaitu nirkabel dan nanomaterial. Biosensor nirkabel dan tanpa baterai biosensor nirkabel dan tanpa baterai menjanjikan. Integrasi dengan kecerdasan buatan berguna, nanomaterial meningkatkan sensitivitas. Penjelasannya, masa depan dengan biosensor sangat menarik. Teknologi nirkabel tanpa baterai, integrasi dengan AI, dan penggunaan nanomaterial akan semakin memperluas fungsinya. Bahkan biosensor eh, bisa digunakan untuk terapi gen di masa depan. Inovasi-inovasi ini membuat biosensor semakin canggih dan personal. Nah, selanjutnya ada kesimpulan potensi besar masa eh, dan masa depan cerah. Biosensor implantable meningkatkan perawatan kesehatan. Riset terus berlanjut untuk mengatasi tantangan masa depan cerah untuk aplikasi klinis. Inovasi akan terus mengubah dunia medis. Teknologi ini menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Maksudnya,
Dengan segala potensi dan tantangannya, biosensor implantable merupakan salah satu inovasi yang paling menjanjikan di dunia medis. Teknologi ini memberikan harapan untuk diagnosis lebih cepat, pengobatan yang lebih tepat, dan kualitas hidup yang lebih baik. Terus berkembangnya riset dan inovasi menjadikan masa depan biosensor sangat cerah. Dari kami sedikit karena kami ada penambahan materi. Silahkan. Yang pertama, apa itu implantable biosensor? Implantable biosensor adalah sensor miniatur yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia untuk mendeteksi, memonitor, dan mengirimkan informasi biologis secara real time. Biosensor ini mengubah parameter biologis atau kimia seperti kadar glukosa, oksigen, pH, atau hormon menjadi sinyal listrik yang bisa dianalisis oleh perangkat eksternal. Nah, alat-alatnya itu ada bioreseptor yang berfungsi mengenali spesifik molekul target, misalnya enzim, antibodi, dan DNA. Kemudian ada transedur, mengubah respon biokimia menjadi sinyal listrik. Lalu ada sistem pemproses sinyal yang berguna memproses dan mengirim data ke sistem penerima yang seringnya digunakan nirkabel. Nah, lalu ada catu daya, bisa berupa baterai mini, bioenergi, atau sistem wireless power transfer. Nah, lalu ada material biokompatibel yang berfungsi supaya tidak memicu reaksi imun tubuh. Kedua, ada cara dan fungsi. Eh, Cara dan fungsi ini ditanamkan secara invasif. Misalnya di bawah cara kerjanya itu ditanamkan di bawah kulit. Misalnya dalam di bawah kulit, dalam otak, jantung, atau pembuluh darah. Nah, lalu sensor akan mendeteksi perubahan kadar biomolekul, glukosa darah naik. Lalu ada transducer mengkonversi sinyal biokimia tersebut menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, data dikirim ke perangkat luar tubuh, seperti smartphone, komputer, atau alat khusus. Informasi ini bisa digunakan oleh pasien, dokter, atau sistem AI untuk mendiagnosis, dan pengobatan. Ketiga, ada aplikasi dan teknologi yang menggunakan implantable biosensor. Yang pertama ada untuk pemantauan kesehatan kronis. Eh, Contohnya di ILS digunakan glukosensor, misalnya Eversense GCM, yang berfungsi memantau kadar gula secara kontinu selama hingga 6 bulan. Lalu pada penyakit kardiologi, biosensor implan untuk deteksi ritme jantung abnormal, misalnya insertable cardiac monitor. Lalu pada penyakit neurobiologi, sensor implan di otak untuk memantau aktivitas neuron digunakan dalam Parkinson, eh, at- lalu dan epilepsi. Terus eh, ada juga untuk sistem drug delivery pintar yang digunakan dengan alat yang melepaskan obat hanya saat parameter tertentu terdeteksi. Misalnya, seperti kadar insulin otomatis jika glukosa tinggi. Alat ini biasanya digunakan pada eh, penderita diabetes. Lalu, ada pemantauan pasien ICU atau postoperatif. Eh, Biosensor bisa melacak status oksigen, elektrolit, pH, dan tekanan darah secara terus-menerus tanpa perlu alat eksternal invasif. Lalu, ada pemantauan biomarker kanker yang berfungsi mendeteksi biomarker mikro dalam darah atau jaringan untuk diagnosis dini kanker. Eh, Selanjutnya ada perkembangan terkini dan masa depan implantable biosensors. A. Miniaturisasi dan teknologi. Em, Sensor bisa kecil, sebutir beras, bahkan bisa terurai secara biologis setelah tugas selesai. Yang beda wireless and IoT, Internet of Things, of Medical Things. Sensor terkoneksi dengan perangkat pintar melalui Bluetooth atau NFC, sehingga bisa real-time monitoring jarak jauh. Yang selanjutnya ada Smart Bioelectronics dan AI, kombinasi dengan sistem machine learning untuk
memprediksi serangan penyakit berdasarkan data biosensor. Beberapa sensor dilengkapi AI untuk analisis cepat tanpa intervensi manusia. Selanjutnya ada biopowered sensors. Energi biosensor bisa berasal dari tubuh sendiri, misalnya glukosa atau gerakan otot, sehingga tidak perlu baterai atau self-sustain device. Biosensor biodegradable. Setelah masa tugas selesai, sensor akan terurai di dalam tubuh secara aman tanpa perlu operasi pengangkatan. Contoh produk nyata dan riset terbaru, produk atau teknologi fungsi keterangan, Eversense CGM, sensor glukosa tanam bertahan hingga 6 bulan, data dikirim ke HP. Antar muka otak komputer. Biosensor otak untuk membaca sinyal neuron. Selanjutnya ada biodegradable sensor atau MIT, monitoring suhu jaringan akan larut secara alami dalam tubuh. Kesimpulannya, implantable biosensors merupakan inovasi revolusioner dalam bidang medis modern. Dengan kemampuan untuk melakukan pemantauan biomolekul secara real time dari dalam tubuh, mereka memungkinkan diagnosis dini, perawatan lebih personal, pemantauan penyakit kronis tanpa invasif, integrasi teknologi cerdas seperti AI, IoT dalam sistem kesehatan. Perkembangan ke depan akan lebih fokus pada sensor mini, tanpa baterai, biodegradable, dan mampu bekerja secara otomatis untuk mendukung pengobatan presisi dan kesehatan preventif. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh penggunaan biosensor implantable di rumah sakit. Yang pertama, untuk pemantauan glukosa bagi pasien diabetes. Alatnya adalah implan biosensor glukosa atau seperti Eversense. Terus fungsinya untuk mengukur kadar glukosa darah secara terus-menerus hingga 90 sampai 180 hari. Nah, rumah sakit yang menggunakannya, rumah sakit besar dengan layanan endokrinologi seperti RSUD DR Cipto Mangunkusumo, RSCM, atau RSCM Jakarta, RS Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta, eh, terus Mayo Clinic AS. Lalu yang kedua ada pemantauan elektrolit dan keseimbangan pH untuk pasien ICU atau pasca operasi besar. Rumah sakit terkait, rumah sakit fasilitas intensif care unit atau ICU canggih seperti RSUD DR Sarjito Yogyakarta, RS Premier Surabaya, lalu Singapura General Hospital. Selanjutnya ada pemantauan obat dan terapi kanker. Pertama, ada beberapa biosensor eksperimental digunakan untuk memantau kadar obat kemoterapi. Rumah sakit, penelitian atau onkologinya, itu ada MD Anderson Cancer Center di AS, kemudian ada National Cancer Center di Singapura. Selanjutnya ada fungsi umum biosensor implantable di rumah sakit. Yang pertama adalah pemantauan jarak jauh, telemedicine. Jadi pemantauan jarak jauh ini tuh pasien bisa dikontrol dari rumah lewat sinyal nirkabel dari biosensor ke aplikasi dokter. Yang pertama, keuntungannya tuh meningkatkan akurasi diagnosis karena datanya real time dan terus menerus. Yang kedua, meminimalkan resiko komplikasi dengan deteksi dini terhadap perubahan tubuh. Kesimpulannya, implantable biosensors merupakan inovasi revolusioner dalam bidang medis modern. Dengan kemampuan untuk melakukan pemantauan biomolekul secara real time dari dalam tubuh, mereka memungkinkan diagnosis dini, perawatan lebih personal, pemantauan penyakit kronis tanpa invasif, integrasi teknologi cerdas seperti AI, IoT dalam sistem kesehatan. Perkembangan ke depan akan lebih fokus pada sensor mini, tanpa baterai, biodegradable, dan mampu bekerja secara otomatis untuk mendukung pengobatan presisi dan kesehatan preventif. Nah, terus yang barusan kamu kirim itu juga mirip. Iya, Itu udah aja langsung ke Neimio apa? udah aja langsung ke contoh penggunaan biosensor implantable di rumah sakit. Nah, berarti langsung ke contoh Ya, penggunaan sampai yang tadi aku kan ya. sampai yang kedua kan. Sampai sampai ya, kamu Sebentar yang aku kedua berarti sampai ke Singapura General ya Hospital. kan sampai Tadi sampai kamu bukannya eh sampai Mayo Clinic AS boleh tadi. boleh 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 masuk situ juga. Yang barusan kamu bilang sampai mana? Ini sampai nomor 2 yang ini Singapura General Hospital. Coba kalau kamu pengen Mayo Mayo Clinic
AS, Udah boleh. sampai nomor 2. Boleh. Nomor 2. Oke. Em, Selanjutnya kami akan memberikan contoh penggunaan biosensor implantable di rumah sakit. Yang pertama, untuk pemantauan glukosa bagi pasien diabetes. Alatnya adalah implant, biosensor glukosa seperti Eversense, eh, yang berfungsi mengukur kadar gula darah secara terus-menerus hingga 90 sampai 180 hari. Terus 8 rumah sakit yang tanya itu rumah sakit besar dengan layanan endokrinologi seperti RSUD DR Cipto, Mang- Mangku, Mangunkusumo. Ulang lagi. Ah, Nggak kuat anjir. ntar. Susah banget bacanya kalau di sebelah yang ini. Nah, ulang lagi. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh penggunaan biosensor implantable di rumah sakit. Yang pertama, untuk pemantauan glukosa bagi pasien diabetes. Alatnya adalah implan biosensor glukosa atau seperti Eversense. Terus fungsinya untuk mengukur kadar glukosa darah secara terus-menerus hingga 90 sampai 180 hari. Nah, rumah sakit yang menggunakannya, rumah sakit besar dengan layanan endokrinologi seperti RSUD DR Cipto Mangunkusumo, RSCM, atau RSCM Jakarta, RS Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta, eh, terus Mayo Clinic AS. Lalu yang kedua ada pemantauan elektrolit dan keseimbangan pH untuk pasien ICU atau pasca operasi besar. Rumah sakit terkait, rumah sakit fasilitas intensif care unit atau ICU canggih seperti RSUD DR Sarjito Yogyakarta, RS Premier Surabaya, lalu Singapura General Hospital. Selanjutnya ada pemantauan obat dan terapi kanker. Pertama, ada beberapa biosensor eksperimental digunakan untuk memantau kadar obat kemoterapi. Rumah sakit, penelitian atau onkologinya, itu ada MD Anderson Cancer Center di AS, kemudian ada National Cancer Center di Singapura. Selanjutnya ada fungsi umum biosensor implantable di rumah sakit. Yang pertama adalah pemantauan jarak jauh, telemedicine. Jadi pemantauan jarak jauh ini tuh pasien bisa dikontrol dari rumah lewat sinyal nirkabel dari biosensor ke aplikasi dokter. Yang pertama, keuntungannya tuh meningkatkan akurasi diagnosis karena datanya real time dan terus menerus. Yang kedua, meminimalkan resiko komplikasi dengan deteksi dini terhadap perubahan tubuh. Oke. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.